mendapat kesempatan untuk bekerja di Singapura selama 5 tahun ya. Waktu itu ya challenge yang diberikan adalah kita baru memasuki pasar Singapura gitu ya. Untuk produk-produk kita mungkin di beberapa negara sudah menjadi market leader, tapi waktu itu kita di Singapura adalah sebagai challenger gitu ya. Jadi bagaimana waktu itu kita memperbaiki distribusi, terus juga membuat tim, membangun ekosistem, dan juga mencari opportunity untuk sebuah brand bisa bertumbuh gitu ya di pasar yang sangat-sangat kompetitif gitu ya. Dan corporate filosofi kita tuh sebenarnya sangat jelas ya untuk berkontribusi terhadap masyarakat yang lebih sehat. Nah, sebenarnya yang harus dipegang teguh globally adalah corporate filosofi itu gitu ya. Tapi tentunya standar kesehatan ataupun awareness masyarakat terhadap kesehatan itu selalu berbeda di setiap negara gitu ya. Jadi disitulah kita harus banyak mendengar insight lokal, kita juga harus beradaptasi locally gitu ya, sehingga kegiatan kita itu bisa lebih relevan dalam memberikan solusi kesehatan bagi masyarakat di setiap negaranya. Kegiatan kita itu banyak sekali yang tujuannya untuk menginspirasi orang-orang untuk hidup lebih sehat gitu ya. Salah satunya mungkin kita punya kegiatan yang namanya Pocari Sweatran. Ini adalah event tahunan yang sebenarnya kita udah jalankan selama 13 tahun gitu ya. Kalau kita flashback ke 13 tahun lalu, di mana waktu kita pertama kali mengadakan event lari, tidak banyak orang Indonesia yang mau berlari saat itu ya. Ada yang bilang ini mau ikut lomba lari harus bayar gitu ya, atau kayak aduh panas banget gitu lari di Indonesia gitu ya. Sangat-sangat banyak sekali rejection ataupun mungkin orang belum into berlari gitu ya pada saat itu. Tapi kita memulai event itu gitu ya, dan juga tidak hanya membuat event, tapi kita juga punya tim expertise yang terus mengedukasi cara berlari yang benar, atau mungkin bagaimana orang memulai untuk hidup lebih sehat gitu ya. Dan juga kita juga bekerja sama dengan banyak sekali komunitas di seluruh Indonesia, di mana kita bisa membangun support system gitu ya, ataupun sama-sama memberikan wadah untuk berlari bersama gitu. Dan jadi kita sebagai brand sebenarnya yang mau kita bangun adalah habit gitu ya. Kita juga ingin membangun budaya berlari gitu ya, dan juga kita tentunya ingin membangun the running industry itself gitu ya. Jadi turns out sekarang setelah 13 tahun waktu kita buka gitu ya, sebenarnya partisipan dari Pocari Sweatran kita itu hampir 40%-nya adalah Gen Z gitu ya. Jadi ya like many people said gitu ya, so Gen Z is not about selling the products ya, but how we build the culture, how we inspire, and maybe how we make the experience ya, supaya Gen Z juga want to be part of it. Sekarang banyak negara-negara di ASEAN lainnya yang juga mulai ada Pocari Sweatran. Sekarang ada di Vietnam, ada di Hong Kong, juga ada di Thailand, dan beberapa negara Asia lainnya. Jadi ini juga jadi merupakan Pocari Sweatran ini tidak hanya di satu negara, tapi juga sekarang berkembang di negara-negara Asia lainnya. Ion Water itu low calorie ion drink. Mungkin kalau brand ini dipersonifikasi jadi orang, ia adalah orang yang concern kesehatan, juga yang mungkin sangat memperhatikan kebutuhan atau keseimbangan kalori di dalam tubuhnya gitu ya. Dia udah mulai mengerti bagaimana untuk hidup lebih sehat. Jadi tapi memang yang concern akan kesehatan ini biasanya lebih banyak perempuan ya biasanya gitu ya, atau memperhatikan tubuhnya. Nah, tapi seiring dengan mungkin bertambahnya usia, atau mungkin dengan bertambahnya tanggung jawab, atau mungkin kita dengan perempuan dengan seluruh kesibukan multitaskingnya, menjadi sehat adalah perlu sebuah komitmen gitu ya. Jadi untuk menjadi sehat kita perlu komitmen
waktu ataupun segala macam usaha gitu ya. Jadi kita memakai brand ambassador sebagai face of the brand agar kita sama-sama bisa berkomitmen untuk menginspirasi lebih banyak orang, termasuk perempuan modern dengan semua multitaskingnya, agar dia juga bisa tahu gitu ya, atau bisa terinspirasi, atau mau mulai gimana nih caranya hidup sehat, atau gimana nih caranya untuk saya lebih memperhatikan kalori intake yang masuk ke dalam tubuh saya. Lebih ke situ sih. Kita melihat bahwa dengan berkolaborasi sebenarnya kita bisa menciptakan inovasi baru gitu ya, apalagi kalau kita mempunyai visi yang serupa gitu ya. Biasanya dengan kita menggabungkan kelebihan masing-masing, kita bisa membuat sesuatu yang lebih bermakna gitu ya. Jadi kita sangat menghargai kolaborasi gitu ya, dan juga kita melihat bahwa setiap kolaborasi ini masing-masing dari brand ataupun masing-masing dari partner punya audiens yang berbeda gitu ya. Jadi kita bisa saling cross audience untuk bisa saling cross edukasi ataupun saling cross inspiring gitu ya. Dan juga mungkin secara distribusi kita juga punya distribution channel yang berbeda, sehingga dengan kolaborasi ini mungkin kita bisa memperluas lagi distribusi gitu ya. Bisa juga membantu untuk produk availability kita, visibility kita bisa menjangkau masyarakat ataupun orang-orang yang lebih luas lagi. Makanya kita sangat-sangat open ataupun kita sangat menghargai ya kolaborasi dengan partner-partner. Digitalisasi tentunya gitu ya, AI dan juga tentunya immersive experience juga penting ya. Jadi dengan digitalisasi dan AI tentunya ini membantu kita sebenarnya untuk mengerti lagi consumer behavior itu akan seperti apa gitu ya, bagaimana kita bisa memberikan service yang lebih baik ataupun lebih customized ataupun mungkin lebih relevan ya terhadap consumer kita gitu. Dan juga dengan immersive experience rasanya akan bisa lebih seamless juga, ataupun jangkauan kita juga bisa lebih luas ya, bagaimana kita memberikan experience yang menggabungkan baik itu offline to online maupun online to offline gitu ya. Jadi itu mungkin yang akan sangat membantu kita ya dalam memberikan experience yang berbeda ataupun ya service yang berbeda. Saya percaya ya bahwa dalam setiap proses ataupun on the road to achieve something, selalu yang ada itu kami, kita, tapi tidak ada saya gitu ya. Jadi untuk terutama perempuan ataupun untuk kita achieve something itu selalu ada orang di depan kita, selalu ada orang di sekeliling kita, dan selalu ada orang di belakang kita yang mensupport gitu ya. Jadi apalagi sebagai perempuan, support system itu sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi mungkin saya sebagai leader, bagaimana saya juga ingin bisa lebih menyuarakan ataupun bisa lebih membangun sistem ataupun fasilitas gitu ya, yang bisa memberikan support system lebih ya kepada perempuan yang bekerja gitu ya, ataupun membangun tim yang lebih suportif, bisa saling support, jadi memberikan ruang yang lebih bagi perempuan dalam